Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesua HaMashiach Elohim. Terpuji-pujilah kita senantiasa pada saat ini. Kita boleh berjumpa, bertemu kembali walaupun hanya di udara. Sungguh suatu sukacita dan ucapan syukur bagi kita karena kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Sang Penguasa dunia dan akhirat, yaitu Tuhan Yesua HaMashiach Elohim, Bapa Sorgawi kepada kita. Kita bersyukur sampai pada saat ini kita boleh makan, boleh minum, boleh menghirup udara yang segar daripada Tuhan. Itu semua adalah kasih dan cinta Tuhan kepada kita, umat manusia. Diberkatilah orang yang mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Diberkatilah dia di sepanjang jalannya, di sepanjang hidupnya. Pintu masuk keluar rumahnya, dia akan mendapat berkat daripada Tuhan Yesua HaMashiach Elohim. Pada saat ini saya mengambil firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab ini dari kitab Mazmur 126. Saya akan membacanya di dalam nama Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Terpujilah nama Tuhan Yesua HaMashiach Elohim yang memberkati dengan firman-Nya yang kudus pada saat ini. Hendaklah kita dikuatkan dengan firman Tuhan ini. Hendaklah kita bersukacita di dalam Tuhan, bukan di dalam dosa dan kedagingan. Tetapi hendaklah kita bersukacita, hati kita bersenang-senang, beriang-riang, bergembira, berhappy ria. Ya, kita bersukacita di dalam roh dan kebenaran, bukan di dalam dosa, bukan, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Kita bersukacita karena apa? Karena Tuhan Yesua HaMashiach Elohim telah melakukan perkara yang besar, yang dahsyat bagi kita, anak-anaknya, yang senantiasa mengasihi, mengandalkan kuasa daripada Tuhan Yesua HaMashiach Elohim, yang kita kenal dengan Yahweh, Allah Bapa Surgawi, atau nama secara umum di dunia nyata ini, Yesus Kristus, Tuhan kita yang kita kenal. Isa, anak Maryam, dialah itu pribadi juru selamat dunia yang telah menebus dosa-dosa kita. Jadi kita manusia, kalau tanpa ada penebusan daripada Yesua HaMashiach Elohim di alam roh, atau yang kita kenal dengan Nabi Isa anak Maryam, Yesus Kristus Tuhan, kita tidak bakalan akan menginjak pintu surga itu. Karena apa? Yang memegang kunci pintu surga itu adalah Isa anak Maryam, Yesus Kristus Tuhan. Ya, bagaimana mungkin Anda tidak mengenal pribadi itu, sementara yang punya kerajaan itu adalah pribadi itu sendiri. Untuk itu, pribadi Yesua HaMashiach Elohim ini datang ke tengah-tengah dunia ini
untuk menebus dosa kita umat manusia seluruhnya, tanpa memandang agama. Semuanya dia kasihi, semuanya dia cintai. Karena apa? Kita ini umat ciptaannya, kita ini umat yang sangat berharga di matanya. Kita umat manusia ini sangat berharga di mata Allah Bapa Surgawi itu, sehingga ia mengorbankan, mengaruniakan kepada kita manusia ini seorang penyelamat, penebus dosa, ya, yang namanya Yesus Kristus Tuhan, Isa anak Maryam, Yesua Hamasia Elohim, yang kita kenal namanya di alam roh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada di belahan dunia ini, ya, kita bersyukur karena ada seorang penebus yang datang ke tengah-tengah dunia manusia ini untuk menebus segala dosa, kejahatan, pelanggaran kita. Ya, tanpa kita bersusah-susah payah. Untuk apa? Menebus dosa kita sendiri, kejahatan kita sendiri dari sejak kita lahir, ya, kita anak-anak, kita remaja sampai kita dewasa. Jadi kita tidak bersusah-susah payah dong menebus dosa kita dengan usaha kita sendiri. Karena apa? Allah telah menebusnya semua dosa kita, asal apa? Kita beriman dan percaya kepadanya sungguh-sungguh. Yaitu Yesua Hamasia Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam. Dialah Imam Mahdi, hakim yang adil di akhir zaman, yang akan datang mengadili setiap manusia-manusia, baik itu manusia yang jahat maupun manusia yang baik, akan diadili semuanya. Orang-orang yang telah mati semuanya akan dibangkitkan, diadili sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi kalau kita di dalam kuasa Tuhan Yesus Hamasia Elohim, dosa pemberontakan kita telah ditanggungnya di atas kayu salib. Ya, jadi kalau kita manusia ini mau berusaha sekuat apapun untuk menghapus menebus dosa kita, tidak akan sanggup, Bapak Ibu. Ya, kita senantiasa berdosa melalui pikiran kita, melalui mulut kita yang jahat, pikiran kita yang jahat seringkali disuntik-suntik oleh iblis. Mulut kita yang angkuh, mata kita yang sombong, tangan kita yang sombong. Gini ya, pengikutnya setan gini-gini hobi. Sombong, ya. Manusia yang angkuh, yang sombong, itu tanda-tandanya pengikut Lucifer. Ya. Jadi tidak ada manusia yang sombong itu menginjak kakinya di surga. Malaikat pun Lucifer gara-gara kesombongannya diusir, apalagi kita manusia. Ya, Lucifer aja udah menyembah Tuhan Allah siang hari malam. Dia memuji menyembah Tuhan Allah Yesua. Manakala hatinya sombong dan memberontak di hadapan Allah, maka diusir, dicampakkanlah ke dalam kerajaan maut, yaitu dunia ini. Dunia ini, jadi dunia ini adalah kerajaan maut. Dunia inilah neraka itu sesungguhnya. Pada waktunya Tuhan akan mengubah dunia ini menjadi lautan belerang. Makanya manusia janganlah mencintai dunia dan isinya. Kalian akan dapat dapat api. Orang-orang yang serakah, ya, aku beritahukan kepada kalian, janganlah kalian serakah hatimu. Orang yang miskin, orang yang tidak mampu di samping kalian, di sekeliling kalian, kalian menutup mata, menutup hati kalian, tidak memberi makan, tidak memberi apa-apa kepada mereka. Sementara Anda itu berkelimpahan harta benda dunia, dan menutup mata hati, mata jasmani Anda kepada mereka yang tidak diperhatikan oleh dunia. Orang-orang kecil, orang-orang yang dikatakan dunia adalah sampah. Mereka orang-orang pinggiran, orang-orang susah yang tidak diperhatikan dan tidak dilihat oleh dunia ini. Dan Anda menutup mata Anda. Berbahaya dan cilakalah Anda. Sementara Anda menimbun harta Anda di bank, menimbun harta Anda berupa tanah-tanah, dan tanah-tanah itu akan mencair. Tahukah di dalam tanah ini api semua akan mencair menjadi belerang seperti gunung lahar yang meletus itu. Semuanya akan melebur menjadi api. Tanah ini akan diubahkan Tuhan menjadi lautan api. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dia akan ubah tanah ini menjadi api. Siapa yang tertanam hatinya kepada dunia ini, maka terimalah. Anda menyimpan tanah yang banyak, menyimpan harta yang banyak, itu akan berubah menjadi lautan api. Makanya jangan hatimu serakah. Jangan mengambil hak orang, tanah sejengkal pun jangan. Karena itu adalah api.
Api. Makanya orang yang mencintai dunia ini dan segala isinya akan tertinggal dia di dunia ini. Rohnya akan tertinggal. Ya, manakala saatnya berubah menjadi lautan api, ya tertinggallah selama-lamanya di situ. Jadi firman-Nya berkata bahwa Tuhan sendiri yang berkata bahwa apa? Orang walaupun memiliki segalanya isi dunia ini, tetapi manakala ia kehilangan hartanya, manakala ia kehilangan nyawanya, itu semua adalah sia-sia. Untuk apa dia memiliki segala sesuatu dunia ini, segala isinya, segala kemewahannya, untuk apa? Jikalau rohnya itu berada di lautan api, untuk apa? Tidak ada apa-apa yang akan dia dapatkan selain penyiksaan dan penderitaan, ratap tangis, gertak gigi. Yang ada di lautan belerang itu hanya ratap tangis. Ya, kalian yang tidak mau bertobat, yang tidak mau menjadi manusia yang baik sekarang ini, kita sudah diambang kematian semua. Kita diperhadapkan dengan kematian. Kapanpun kematian itu akan datang kepada diri kita. Jadi siapkanlah hati kita yang sungguh-sungguh. Siapkanlah gaun kita yang bersih. Ya, siapkanlah itu semua perbekalan kita di akhirat. Ya, di kehidupan kekal. Jangan kita hanya bersenang-senang di dunia ini. Hanya sekedar makan, minum, tidur, jalan-jalan, santai, menikmati isi dunia ini. Anda akan rugi, menyesal. Di sana apa? Rumah pun tidak ada akan Anda dapatkan di sana. Ya. Mungkin Anda kaya di dunia, di sana jadi terlantar miskin. Usahakanlah kaya di dunia, di sana ndak kaya, ndak kere-kere di sana. Minimal dapat baju putih, kain lenan putih untuk roh kita. Jangan kita sampai di sana telanjang, terlantar, tidak punya apa-apa, sudah telanjang lagi. Mana mungkin kita akan masuk di kerajaan surganya yang kudus kalau kita, roh kita itu telanjang, tidak mempunyai baju yang layak. Kita memiliki pakaian yang kotor, roh kita lambangnya binatang. Mana mungkin kita akan masuk ke dalam kerajaan surga itu, Bapak Ibu. Pasti kita akan tertolak. Saya mau beritahukan, di kerajaan surganya itu, suara Tuhan itu berkata beberapa kali kepada saya, dia memakai kata aku akan melakukan pengangkatan raptur itu dengan tanda khusus. Artinya tanda khusus itu adalah materai Allah yang telah dicap di dahi kita. Ya, manakala kita memakai tanda binatang itu, ya, maka roh kita itu akan disiksa dulu di dunia ini baru selamat. Ya. Kita akan mendapat penyiksaan, murka Allah yang tanpa campuran itu. Selamat ya selamat, tetapi keluar seperti dari dalam api. Dan kita tidak dapat apa-apa. Semua hal yang kita lakukan itu kita dasarkan pada roh dunia. Kalau kita bekerja di ladang Tuhan dan hati kita, roh kita itu kita dasarkan kepada roh dunia ini, kita tidak dapat apa-apa. Pas dites dengan api penyucian Tuhan itu, Yeshua HaMashiach Elohim, kita seperti kayu api terbakar, semuanya terbakar. Karena apa? Motivasi hati tidak benar. Roh kita melayani Tuhan itu tidak benar. Yang kita utamakan adalah mamon, kesenangan hidup kita. Ya. Coba kalau kita melayani Tuhan tulus, motivasi kita benar, ya, kita menyangkal diri kita, siap bayar harga, mati demi nama Kristus, melayani Tuhan sungguh-sungguh, tidak mengenal waktu, tidak hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan angka dengan Tuhan. Ya, pasti kita akan mendapat bayaran harga yang sesuai dengan apa yang kita lakukan dan perbuat di tengah-tengah dunia ini atas nama Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita bekerja tanpa ada upah. Semuanya akan kelihatan pada nantinya. Upah yang akan kita kenakan di manusia roh kita sebagai manusia. Apa yang kita perbuat selama ini? Kita melayani Tuhan dengan motivasi apa? Ya, kita melayani Tuhan dengan motivasi apa? Apakah ingin dapat uang yang banyak? Apakah ingin dipuji orang? Ya. Apakah kita ingin mencari nama supaya nama kita terkenal? Ho ho ho. Anda akan dapat song di sana.
Tidak ada dapat apa-apa dengan motivasi yang seperti itu. Apakah kerja kita hanya menjatuhkan hamba Tuhan lain? Apakah kerja kita hanya untuk menyerang hamba Tuhan lain? Sangat berbahaya. Maka kalau Anda menyerang hamba Tuhan yang betul-betul tulus setia melayani di hadapannya, di hadapan Tuhan, maka akan sangat berakibat fatal bagi diri Anda sendiri. Karena apa? Anda melawan Tuhan itu sendiri. Dan apa akibatnya jikalau manusia melawan kuasa ilahi? Bengkok-bengkok tulang Anda akan dipukul sampai berasa sampai di tulang-tulang. Anda akan minta ampun. Ya. Bukan cuma Anda sendiri yang akan dipukul, pasti dengan kota Anda juga akan dihabiskan. Dapat bencana-bencana, tula-tula. Jangan pernah menyerang hamba-hamba Tuhan yang sedang bekerja siang malam. Mereka menabur dengan air mata. Mereka menabur dengan darah, dengan penyangkalan diri mereka. Dan hanya aku yang tahu dan melihat dari dunia kami ilahi ini. Jangan pernah mengganggu mereka. Jangan pernah mengorek mereka. Kalau kalian ingin memberkati mereka, silakan. Jangan pernah kalian mengorek mereka, apalagi mencelakai mereka. Hati-hatilah. Kami akan mengejar Anda sampai ke anak cucu kalian. Di depan kalianlah kami akan mematikan keturunanmu. Jangan pernah merancangkan kejahatan bagi hamba-hambaku yang sedang bekerja segiat-giatnya di akhir zaman ini. Kami ada dengan mereka. Lihatlah di sekelilingnya. Kami ada, malaikat Tuhan senantiasa menjaga mereka, melindungi mereka. Manakala kalian menghina-hina, menyentuh mereka, apalagi ingin mencelakai mereka, baik itu dengan perbuatan kalian, baik itu dengan perencanaan yang kalian susun sekarang ini yang sangat jahat yang kami lihat. Berhati-hatilah kalian. Kalian bukan berhadapan dengan dia yang manusia yang lemah ini di depan kamera. Tetapi kalian berhadapan dengan kami, manusia ilahi, yaitu para malaikatnya. Ini manusia ilahi. Kami berbicara dengan alam kami. Jadi jangan kalian samakan alam kami ini dengan alam kalian. Beda, sangat berbeda. Mengapa kami ini melindungi pemerintahan ini? Mengapa kami sangat melindungi pemerintahan ini? Mungkin bagi setan akan mengobrak-abrik pemerintahan ini pada tahun ini. Tetapi kami senantiasa menjaga pemerintahan ini. Khususnya Indonesia. Kami menjaga dan melindungi. Karena ada hamba kami yang diurapi. Berdiam dan hidup di tengah-tengah bangsa ini. Jadi kalian jangan berani menyentuh. Apalagi menyentuh pemerintahan yang saat ini yang sah. Kalian akan berhadapan dengan kami. Dunia ilahi. Jangan kalian bermain-main dengan kami. Kalau kami marah, maka murkalah yang akan kami lempar ke kota kalian. Tenggelamlah kota kalian. Gempalah kota kalian. Manakala kalian masih bersenang-senang tertawa siang hari, besok paginya muncul di berita udah mati semuanya. Mau? Bertobatlah karena kami mengasihi kalian. Jangan terlalu terobsesi dengan kekuasaan. Karena apa? Kekuasaan itu di tangan kami. Kamilah yang memilih, kamilah yang mendudukan setiap raja-raja di setiap negara. Baik itu rajanya jahat atau rajanya baik. Untuk suatu kebaikan bangsa itu. Supaya apa? Bertobat sungguh-sungguh di hadapan kami. Jadi bagi kalian semuanya, mengapa kami selalu mengawali bangsa ini? Kami selalu melihat karena ada hamba kami yang tulus dan setia melayani dunia ilahi, yaitu supranatural ilahi. Murni, tulus, tanpa embel-embel apapun. Kalian jangan bermain-main dengan kami.
Ini peringatan untuk kalian. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Bertobatlah, bertobatlah. Karena apa? Kekuasaan kalian belum bisa kalian bergerak untuk saat ini. Karena belum waktu kalian untuk bergerak. Masih ada mempelai-mempelaiku di tengah-tengah dunia ini yang menahan kuasa kalian. Masih ada juru bicara kami masih hidup dan berdiam di tengah-tengah dunia ini. Jadi jangan macam-macam. Yang kalian harus lakukan adalah bertobat sungguh-sungguh, menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang berkenan di hadapan kami, yaitu Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Allah yang hidup, yang kalian kenal, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di tengah-tengah dunia ini, yang kalian sembah. Jadi roh kami sedang tiasa berbicara. Bukan cuma setan yang berbicara kepada manusia. Kami dunia ilahi pun memakai orang-orang kudus kami, yang telah kami sucikan, yang telah kami kuduskan. Kami pakai meminjam tubuh mereka untuk berbicara dengan alam kalian manusia. Tidak ada yang mustahil. Seekor keledai pun jikalau kami kehendaki berbicara, maka keledai itu akan berbicara, walaupun keledai itu bodoh. Seekor kuda pun, kalau kami ingin dia berbicara, maka dia akan berbicara. Apa kalian heran? Tidak tembus di logika kalian? Tidak akan tembus di logika kalian manusia. Yang kecil, terbatas yang kami ciptakan. Kami manusia supra, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami manusia ilahi, yang kalian kenal, malaikat Tuhan. Yahweh Adonai, Yahweh Alfa dan Omega, tidak terbatas. Manakala kalian ingin menyelidiki kami, ingin membahas pribadi kami, tidak sampailah logika kalian. Karena kami adalah manusia ilahi. Logika kalian sangat terbatas. Manakala kalian ingin menyelidiki kami sedetail mungkin, ya kalian harus datang dulu ke dunia kami, dan logika kalian akan miring. Sampai miring pun kalian tidak akan ketemu. Pribadi kami ini sangat luar biasa. Tidak akan bisa terjangkau oleh logika kalian yang kecil, sempit, walaupun itu kalian sangat pintar diakui di dunia ini. Dan kalian menjadi angku sombong untuk hal itu. Kami dunia ilahi adalah dunia yang penuh dengan kerendahan hati. Tidak ada keangkuhan di dunia kami. Ya. Orang yang angkuh, manusia yang angkuh, tidak akan masuk di pintu surga kami. Sudah ada jalannya. Jalannya itu jalannya Lucifera. Tidak akan masuk di dunia pintu kami. Ya. Untuk itu, bertobatlah kita sekalian. Bertobatlah dari segala kejahatan kita. Dari penyembahan berhala kita. Kita bertobat. Kita jangan datang kepada dukun-dukun, jangan kita datang kepada peramal-peramal, suhu-suhu di kelenteng-kelentong. Ya, semuanya itu memakai roh dunia. Ya, memakai roh Kuan Im, roh Pantai Ratu Selatan, memakai roh Gunung Kawi. Jangan kalian meminta kekayaan kepada Allah-Allah, ilah-ilah dunia ini. Mereka akan memberikan kekayaan kepada Anda, tetapi kekayaan itu berasal daripada Lucifer. Iblis sangat tahu itu manusia mencintai apa? Mamon, kekayaan dunia. Untuk itu janganlah kalian memakai hikmat dunia yang menuntun kalian untuk datang kepada roh-roh dunia, Mamon. Jangan. Karena apa? Roh dunia itu meminta tumbal, nyawa anak kalian, termasuk kalian sendiri. Mati, masuk neraka, api. Ya, makanya ada istilah siksa kubur. Mati bukannya senang, dapat siksaan kubur. Mestinya mati apa? Senang dong.
di Taman Firdaus, di tamannya Tuhan, bukan dapatnya siksa kubur. Makanya harus berdoa dan tahulah jalan yang lurus ini hanya melalui Isa anak Maryam. Dialah hakim, dialah Imam Mahdi yang akan datang menghakimi kita manusia. Baik manusia yang sudah mati meninggal maupun manusia yang masih hidup. Nabi Isa, Tuhan Yesus Hamasia Elohim itu akan mengadili kita. Ya, mengadili kita. Jangan main-main dengan hidup kita. Jangan bermain-main dengan bait sucinya Tuhan. Tubuh kita ini. Karena tubuh kita ini suci, telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Hamasia Elohim. Jangan kita bermain-main dengan tubuh kita ini. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Untuk itu kita harus merawatnya. Kita harus memeliharanya. Untuk apa? Untuk berdiamnya roh Allah di dalam hati kita, di dalam diri kita ini. Karena apa? Kekudusan Allah itu berdiam kepada orang-orang yang berkenan di hatinya. Itu pilihan daripada Tuhan. Bukan pilihan manusia. Tetapi Allah lah yang memilih kita. Bapa Yesus Hamasia Elohim yang memilih kita, menjadikan kita apa? Manusia luar biasa. Menjadikan kita apa? Manusia istimewa. Menjadikan diri kita apa? Manusia yang bercahaya berkilau-kilauan. Sehingga setan, orang lain pun akan melihat kita ini bercahaya penuh kemuliaan Tuhan. Manakala setan melihat kita, matanya akan silau. Silau, sangat silau. Dia tidak akan sanggup memandang akan kecantikan roh kita. Karena apa? Kemuliaan Tuhan terpancar di dalam roh kita. Ya, walaupun mungkin wajah kita, ya, wajah kita ini hanya mungkin pas-pasan. Wajah kita ini mungkin tidak secantik dengan roh kita. Marilah sekarang kita percantik roh kita. Walaupun wajah kita pas-pasan di tengah-tengah dunia ini, tetapi manakala roh kita itu cantik, ganteng, tampan di alam roh, itu apa? Bukankah diri kita sendiri yang akan berbangga nantinya di alam ilahi itu? Kita akan melihat betapa cantiknya kita, betapa indahnya kita. Siapa yang bangga? Tentu diri kita sendiri dong yang bangga. Kita berbangga bukan di dunia ini, tetapi di alam keilahian. Bapa Yesua Hamasia Elohim. Ya. Jadi saya sama sekali tidak tertarik, ya, tidak tertarik dengan iming-iming daripada manusia dunia nyata ini. Tidak tertarik dengan pujian, sanjungan, ya, ataupun hinaan mereka. Saya tidak tertarik sama sekali dengan hal tersebut. Mau pujian, mau sanjungan, mau hinaan itu daripada manusia dunia nyata, itu hanya berefek di dalam perasaan, ya, ego saya. Untuk itu, ego saya ini saya sudah katakan berkali-kali, saya sudah tanam di dalam tanah yang paling dalam. Agar supaya setiap pujian, sanjungan, ataupun hinaan yang saya dapat, sekarang ini saya berhaleluya, haleluya, 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 puji Tuhan. Saya tidak akan mengubris semuanya itu. Fitnaan orang, saya sudah makanan hari-hari. Fitnah orang, manusia dunia tanah ini, ya, menghina, mencaci maki, memaki-maki, ya, saya tidak peduli lagi untuk saat ini. Karena apa? Fokus saya kepada Bapa Yesua Hamasia Elohim. Ya. Adapun seringkali tantangan daripada manusia ini, jikalau saya melayani mereka di dalam pelayanan doa supranatural spirit, mereka meminta bukti tanda nyata kepada hamba yang aku percayai. Ketika mereka meminta tanda, maka aku akan membuktikannya. Bukan aku berdiam diri. Tanda itu akan aku berikan kepada mereka yang telah melayani aku dengan setulus hati mereka. Tidak akan aku membiarkan mereka selama-lamanya untuk memakan hinaan dari kalian. Manusia-manusia angkuh, bebal, mengandalkan harta dunia,
mengandalkan apa yang kalian miliki, semuanya itu akan sia-sia. Pada waktuku akan berubah menjadi lautan api dunia ini, neraka dunia ini. Karena ini punyanya Lucifer. Aku membuangnya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kerajaan maut ini. Inilah dunia, inilah neraka. Apa kalian tidak tahu, di bawah tanah ini api semua. Makanya jikalau gunung itu meletus, apa yang dia keluarkan? Bukankah lahar, api yang kental. Nah, seperti itulah api neraka, kental, mengental. Aku membuka rahasia ini di alam kalian, karena apa? Zaman ini mau ditutup. Yang aku inginkan adalah kerajaanku ini banyak dipenuhi oleh jiwa-jiwa dan roh-roh kalian manusia. Karena kalian sangat berharga di mataku. Akulah yang telah menciptakan kalian, manusia pertama Adam dan Hawa. Dan aku berpesan, beranak cuculah sebanyak pasir di laut, bintang di langit. Tidak bisa terhitung. Berkat-berkatku akan melimpah datang kepada setiap anak-anak manusia. Tetapi apa yang aku perbuat, senantiasa iblis yang merongrong manusia itu, yang membinasakan manusia itu. Iblislah itu malaikat perusak untuk kalian manusia. Makanya ini dunia ini adalah ajang pertandingan, pertaruhan. Kalian memilih apa? Terikat dengan dunia ini atau terikat dengan rohku Bapa Sorgawi? Kalian memilih apa? Mamon atau aku? Yesua Hamasya Elohim. Aku kan sudah berkata berkali-kali kepada kalian bahwa tubuh anak ini aku hanya meminjamnya. Aku hanya memakainya untuk berbicara. Untuk suaraku ini didengar oleh dunia kalian manusia. Ya. Jadi jangan kalian ragu, jangan kalian khawatir. Inilah suara yang daripadaku, Yesua Hamasya Elohim. Rahasia-rahasia yang belum terbuka untuk dunia ini telah diberitahukan kepada kalian melalui hambaku yang kecil dan sederhana ini. Karena dia hamba yang tulus melayani namaku. Dia tidak gila ini, mamon. Dia tidak gila pujian, dia tidak gila harta. Dia tidak gila sanjungan. Anakku ini apa adanya. Jadi untuk itulah hatinya yang terpilih dari dunia kami ini ilahi. Jangan kalian lagi iri lagi kepadanya. Kami tahu kalian itu banyak yang iri. Karena apa? Karunia yang dia miliki tidak ada kalian punyai. Roh kami ini melekat kepada orang-orang manusia yang kami pilih. Kami seleksi, kami proses. Kalau sudah melalui semua itu, proses penyangkalan diri, jalan salib, hati yang terindahlah yang keluar di alam kami ini, itulah yang kami pilih. Dan roh kami itu senantiasa memakai badan manusia itu, hanya meminjam saja sesaat untuk kami berbicara. Bukankah manusia ini sebagai media kami alam roh? Dukun, paranormal, orang pintar, medianya apa? Manusia. Manusia medianya apa? Rohnya apa? Dipakai oleh setan atau dipakai oleh aku, Yesua Hamasya Elohim. Itulah media kalian ini manusia. Dipakai dua roh ini saja. Kalau bukan aku, Yesua Hamasya Elohim, setan. Dan setan ini seringkali banyak menyamar menjadi apa? Malaikat terang. Dia menyamar menjadi malaikat terang. Ya. Menyamar pakai namaku, tetapi hambaku ini tahu. Kalian jangan pernah menyamar di depan hambaku ini, anakku ini. Maka ketika dia mengangkat pedangnya, roh itu akan terpisah. Dan dia akan segera mengetahui, wow, ini setan. Dia memakai roh dunia, setan, Lucifer. Wow, ini anak Tuhan. Ya, roh itu akan bermanifestasi. Ya. Dan itulah pelayanan dari anakku ini dari zaman dahulu. Memisahkan roh, mengetahui dan bisa membedakan roh itu. Karena apa? Dia sudah berada dari alam roh ini.
Dia sering naik ke dunia kami, tetapi anak ini diam-diam aja. Ya, kami sering menyenangkan hati anak ini. Ketika dia terluka, ketika kalian menyakitinya, kami mengangkat rohnya. Ya. Jadi, untuk apa kalian bangga secara manusia? Untuk apa? Kalian bangga, kalian sombong dengan keadaan kalian sebagai manusia tanah yang kami buat dari tanah, dihembuskanlah nafas itu kepada hidung kalian, maka kalian hidup. Jangan sombong. Angkuh tanah kembali ke tanah. Berharga itu, bernilai itu jikalau apa? Nama kalian tertulis di dalam buku kehidupan kami. Apa syaratnya jikalau nama kalian ingin tertulis di buku kehidupan kami? Yaitu percaya sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesua Hamasia Elohim. Jangan kalian main-main dengan nama yang kudus itu. Kalian harus sungguh-sungguh beriman kepada nama itu, atau yang dikenal dengan Yesus Kristus Tuhan. Dialah hakim yang adil. Dunia nyata, dunia akhirat. Ya, jangan kalian sembarang menyembah Allah-Allah yang tidak kalian kenal. Allah batu, Allah pohon-pohon, Allah sat, Allah yang tidak berbentuk apa-apa. Dia Allah yang mati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain apa? Membawa jiwa dan roh kalian itu ke dalam api. Roh kalian itu akan tertinggal di dunia ini dan tenggelam di dalam api belerang ini. Karena apa? Semua tanah-tanah pada waktu ku berbicara akan menjadi apa? Api belerang. Semua tanah-tanah akan aku bahkan menjadi api. Jadi dunia ini dalam masa waktu tempo tertentu, ketika aku berbicara, berubahlah tanah-tanah itu menjadi apa? Api, lautan api. Tidak ada lagi semarak dan keindahan, keanggunan dunia ini yang akan kalian lihat. Tidak akan ada lagi gedung-gedung pencakar langit, semuanya akan tenggelam. Besi aja melebur di dalam api itu. Api yang sangat panas, dan aku tambahkan api itu 7 kali lipat. Sudah panasnya api itu seperti cairan belerang gunung Merapi itu kental-kental, aku tambahkan lagi 7 kali panasnya. 7 kali 7. Betapa panasnya, bukan? Kalian ingin apa? Masuk ke dalam cairan itu? Api neraka itu? Atau kalian mau keluar daripada dunia ini? Dibawa oleh kuasaku. Mengalami pengangkatan, raptur anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, Yesua Hamasia Elohim, akan keluar daripada dunia ini. Karena Lucifer mengatakan ada perjanjian di antara aku dan dia. Dunia ini adalah miliknya. Tetapi pada waktu ku berbicara, maka dunia ini akan aku bahkan menjadi lautan api. Dunia ini dengan segala keindahannya adalah tipu daya iblis Lucifer untuk menipu kalian manusia. Kalian mencintai dunia ini atau mencintai ilahi. Kalian aku bentuk supaya menyembah kepadaku, bukan menyembah kepada Lucifer. Iman kalianlah yang lemah, iman kalian yang tidak melekat kepadaku, maka akan terpikat dengan dunia ini dan isinya. Dan kalian akan berbangga manakala kalian memakai rohnya dia. Ingatlah akan satu nama ini. Ketika pencobaan demi pencobaan yang kalian akan hadapi, derita penyiksaan yang akan kalian alami, ingatlah akan namaku, Yesua Hamasia Elohim. Ingatlah akan nama itu. Ingatlah. Jangan kalian terpikat dengan isi dunia ini, dengan segala kemewahannya, sehingga kalian menjual iman kalian. Kalian menjual harga diri kalian hanya untuk mamon. Mamon adalah tipuan iblis. Segala keindahan dunia adalah tipuan iblis. Karena ketika waktuku berbicara, maka semuanya akan diubah menjadi api. Menjadi lautan api belerang yang sangat panas. Besi saja meleleh semuanya. Segala zat-zat yang ada di dunia ini akan tenggelam di lautan api yang menyala-nyala itu. Dan manusia yang tidak keluar out daripada dunia ini, manusia-manusia yang tidak bangkit daripada kuburan
di dalam kuasaku yang membangkitkan mereka yang telah mati untuk naik ke dalam kerajaanku 1000 tahun. Maka mereka akan berdiam di lautan api ini, yaitu dunia ini. Dunia inilah adalah neraka sesungguhnya pada waktunya nanti. Karena dunia ini akan berjalan dengan waktunya Lucifer. Ketika para mempelaiku telah terangkat, maka dunia ini masih berjalan. Aku tidak memberitahukan tahun dan waktu dunia ini ketika dia berjalan. Masih berapa tahun, masih berapa puluh tahun. Karena apa? Yang aku perhatikan adalah para mempelaiku, gerejaku, orang-orang kudusku, orang-orang pilihanku. Aku tidak menceritakan tentang kerajaan Lucifer ini, neraka ini kepada kalian. Tetapi pada intinya aku hanya menyampaikan bahwa ketika waktuku tiba, habis, maka dunia ini akan berubah menjadi lautan api. Dan dunia inilah neraka sesungguhnya yang aku ciptakan. Dunia ini, ya, dunia ini adalah neraka. Di dalamnya adalah api. Api semua di dalamnya. Ya, jadi yang aku ceritakan adalah pekerjaanku, kerajaanku 1000 tahun, Yerusalem baru. Kalian manusia mau tidak masuk di dalam kerajaanku yang maha kudus itu? Bertobatlah sungguh-sungguh. Datanglah kepada Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Kunci pintu kamar kalian. Jangan kalian munafik. Berdoa, orang lain semua tahu. Jangan. Kalian berdoa di pinggir-pinggir jalan. Berdoa dengan suara yang nyaring sehingga orang lain tahu semua. Kalian sudah mendapat upah kalian di dalam neraka ini. Siapa yang memuji kalian? Ya manusia tanah juga yang akan memuji kalian. Jadi tidak ada apa-apa. Tidak ada nilai apa-apa di hadapan kami dunia ilahi ini. Untuk mereka manusia-manusia yang munafik. Karena apa? Mata kami ini mengeker kalian. Dari siang, malam, petang, sore, apa yang kalian lakukan? Kami senantiasa mencatat dosa kalian, pelanggaran kalian. Manakala kalian datang di sini, kami akan putar film tentang kehidupan kalian masing-masing. Tidak ada yang luput. Makanya semua terbuka seperti surat yang tertulis. Baik perbuatan kalian yang jahat atau yang baik, semuanya tertulis di dalam buku kehidupan. Buku kehidupan kami tentang riwayat masing-masing manusia. Karena manusia itu sangat bernilai, sangat berharga di hadapan kami. Untuk itu pada waktunya nanti, pas dunia ini akan ditutup, sama sekali ditutup, karena dunia ini masih berjalan dengan keindahannya, kemurkaan daripada kami, akan berjalan pada masa itu, entah berapa tahun lagi, entah berapa puluh tahun lagi. Tetapi bagi dunia kami sudah berpindah ke dalam kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru, kota suci yang dari langit akan turun. Jadi ada kota suci yang dari langit yang akan turun. Kalian percaya tidak itu? Kota ilahi. Jadi yang memerintah di situ langsung kami. Pribadi kami, 3 pribadi, 1 yang esa. Hanya kami memiliki 3 pribadi. Tetapi kami adalah 1. Seperti kami mengambil contoh manusia ini, kami ciptakan segambar dan serupa dengan kami. Terdiri dari jiwa, roh, dan tubuh. Tetapi apakah kalian dikatakan 3? Tetap kalian dikatakan 1. Tetapi di dalam tubuh kalian ada 3 oknum yang berdiam di dalam tubuh kalian. Contoh, anak ini yang sedang berbicara di hadapan kalian. Dia dilihat hanya 1, tetapi di dalamnya ada 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau dia tidak mempunyai roh, maka dia tidak akan bisa berbicara. Jikalau dia tidak mempunyai jiwa, maka dia tidak akan bisa mempunyai keinginan-keinginan ketika dia hidup. Jikalau dia tidak mempunyai tubuh, maka dia tidak bisa menggerakkan apapun, beraktivitas di tengah-tengah dunia ini.
Jadi semuanya komplit di dalam satu pribadi. Seperti itulah penggambaran kami tentang pribadi kami. Sekilas. Supaya apa? Tangkap di logika kalian, manusia. Yang sempit, yang kecil, dan terbatas. Jadi kalian tahu ini, waktu kami singkat sekali. Sangat singkat. Dan kami percepat waktu ini. Mengapa kami percepat? Karena apa? Ketika waktu ini ditunda-tunda, maka semua hampir orang-orang pilihan kami, para mempelai kudus kami, orang-orang pilihan akan terjebak di dalam Illuminati ini. Program mereka, sistem mereka. Karena apa? Sangat dijepit. Sangat terjepit. Sungguh-sungguh menjepit manusia. Sungguh kasihan manusia kami lihat dari tempat kami. Dan kami berkata alangkah bodohnya mereka ketika mereka tidak peka dengan suara Roh Kudus, roh kebenaran itu. Sehingga bangga mereka menerima tanda itu. Alangkah bodohnya. Tetapi kehendak bebaslah kalian manusia yang memilih itu. Kami sudah memberitahukan akan bahaya tanda itu. Tetapi manakala manusia tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan daripada kami, silakan nikmatilah itu. Nikmati. Karena kalian juga akan disenangkan oleh iblis ini. Pada waktunya berbicara. Kalian akan mengambil sesuka hati kalian. Apa yang kalian inginkan. Kalian bisa berjalan-jalan, bisa bekerja, bisa makan minum. Ya, tetapi ada bayaran yang harus kalian lakukan pada masa itu nanti. Kalian akan menelan murkaku, bisul-bisul, luka-luka. Ya, semuanya sangat menderita. Apabila kalian lulus daripada itu, maka kalian akan melihat kerajaanku yang maha kudus. Ya, jadi saudaraku dan saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesua, Hamasia Elohim, ketahuilah bahwa kami sangat mengasihi kalian. Kami tidak memandang agama, kami tidak memandang jubah kalian, jubah manusia kalian, kami tidak memandang itu. Semuanya kami sangat mencintai dan mengasihi kalian. Karena kalian sangat bernilai di hadapan kami. Satu jiwa, satu roh saja bertobat sungguh-sungguh di hadapan kami. Semua kami di sini bersuka cita, bersorak-sorai, menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Yahweh Yesua Hamasia Elohim. Kami sangat senang, kami bersuka cita. Satu jiwa roh kalian, kalau kalian bertobat sungguh-sungguh di hadapan kami. Sekalipun kalian penjahat, sekalipun kalian pembunuh, sekalipun kalian merasa diri kalian sangat kotor, seorang pejina, pelacur, pesundal, penyembahan berhala, tetapi manakala kalian bertobat sungguh-sungguh di hadapan kami, maka pengampunan itu tercurah atas diri kalian. Dan kami tidak akan lagi mengingat-ingat dosa kalian, pelanggaran-pelanggaran kalian. Hayo bertobatlah selagi masih ada waktu. Selagi pintu anugerahku masih terbuka untuk kalian. Bertobatlah, bertobatlah. Bertobatlah dari perbuatan kalian yang sangat jahat di hadapan kami. Ketika kalian bertobat sungguh-sungguh, mengakui satu nama, Yesua Hamasia Elohim, yang menjamin kunci kerajaan sorga itu ada di dalam roh kalian yang kalian pegang. Kami akan memberikan kalian gaun putih, lenan baju putih kebenaran itu akan kami pakaikan di dalam alam keilahian ini. Ketika kalian berpulang secara tiba-tiba, kalian sudah mengenakan pakaian putih itu. Itulah syarat utama untuk bisa